Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis, sebagai musuh umat manusia, telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia akan berupaya menyulitkan anak cucu Adam yang menjauhi jalan Allah agar mereka menjadi pengikutnya yang sesat. Untuk itu, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergoda oleh tipu daya iblis. Namun, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang mulia di sisi Allah dan dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah kepada iblis terlihat dari dua hal. Pertama, iblis diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, karena kebaktiannya yang banyak, iblis diangkat menjadi anggota malaikat. Iblis bahkan menjadi teman akrab para malaikat dan memahami keindahan dan kesucian mereka. Pada masa itu, iblis sangat mulia. Dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa iblis memiliki nama-nama seperti Al-Arbit, Al-Zahid, Al-Arif, Al-Wali, Al-Taqi, Al-Kazin, dan Al-Zazil, tergantung langit keberapa. Namun, dalam Lahul Mahfud atau Loh Mahfud, namanya adalah iblis. Iblis dulu adalah seorang ahli ibadah yang tidak pernah melawan dan mengeluh terhadap perintah Allah. Ia bahkan sujud kepada Allah selama 1000 tahun. Namun, lama-kelamaan, iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap dirinya lebih tinggi dari makhluk Allah yang lain. Ketika Allah menciptakan Adam, iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Namun, iblis menolak dengan angkuh dan berkata, "Apakah engkau menganggapnya lebih baik dariku? Padahal engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah." Allah menjawab bahwa dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Iblis merasa bangga dan menolak untuk sujud kepada Adam. Ketika para malaikat selesai bersujud, mereka melihat bahwa iblis tidak bersujud. Maka para malaikat mengulangi penghormatan mereka yang kedua, penuh rasa syukur. Namun, iblis terpenuhi oleh rasa sombong dan keangkuhan, enggan untuk bersujud. Dia berdiri tegak, menolak mengikuti para malaikat yang bersujud, tanpa ada penyesalan terhadap perlawanannya kepada Allah. Akibatnya, Allah mengubah penampilan iblis yang dulunya indah dan memikat menjadi bentuk yang hina dan menjijikkan, menyerupai seekor babi hutan. Kepalanya berubah menjadi kepala unta, dengan dadanya yang menggembung di atas punggung. Di antara dada dan kepala, terdapat wajah yang menyerupai wajah kera. Matanya terbelah di sepanjang permukaan wajahnya. Hidungnya terbuka seperti ceret tukang bekam, dan bibirnya menyerupai bibir lembu. Taringnya menonjol seperti taring babi hutan, dan di dagunya terdapat 7 helai janggut. Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, bumi, dan berbagai wilayah lainnya. Dia tidak akan diizinkan memasuki bumi dengan cara apapun, kecuali dengan menyembunyikan dirinya. Allah melaknat iblis hingga hari kiamat karena kekafirannya. Meskipun iblis dahulu begitu indah dengan 4 sayap, pengetahuan yang luas, banyak amal ibadah, dan menjadi kebanggaan para malaikat, namun semua itu tidak memberinya jaminan sama sekali. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, malaikat Jibril dan Mikail menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berbicara kepada para malaikat, "Mengapa kamu menangis?" Mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidak aman dari tipu dayamu." Allah kembali berbicara kepada malaikat, "Demikianlah aku, kalian berdua juga tidak akan aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau mengusirku dari surga karena Adam, dan aku tidak bisa mempengaruhinya kecuali dengan izin-Mu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Engkau memiliki kekuasaan atasnya, tetapi tidak atas anak cucunya, karena para nabi dilindungi dari dosa." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lebih banyak padaku." Allah menjawab, "Tidak akan lahir seorang anak bagimu, tetapi tentu akan dilahirkan 2 anak untukmu." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi padaku." Allah menjawab, "Dada-dada mereka adalah tempatmu, kamu akan berada di sana seiring dengan peredaran darah." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi padaku." Maka Allah memerintahkan lagi, untuk menghadapi mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, yaitu dengan menggunakan bantuanmu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan ciptakanlah kelicikan dengan mereka dalam hal harta, yaitu dengan mendorong mereka untuk mencarinya dan mengarahkannya kepada yang haram. Dan melalui anak-anak mereka, dengan menghancurkan mereka melalui upaya yang melanggar aturan, seperti melakukan perzinahan di tempat-tempat yang terlarang. Melakukan perbuatan syirik terhadap anak-anak mereka, dengan memberi nama mereka, Abdul Uzza.
menyesatkan mereka dengan mengarahkan mereka kepada agama-agama yang palsu, pekerjaan yang terlarang, dan perbuatan-perbuatan jahat. Dan berjanjilah kepada mereka. Hal ini juga ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 64 yang berarti, dan godalah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi, dan pergunakanlah kekuatanmu untuk mereka, baik pasukan berkuda maupun pasukanmu yang berjalan kaki, dan berikanlah mereka janji-janji. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, kecuali tipu daya semata. Sebelum iblis terkutuk, iblis pernah menjalankan tugas-tugas mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Pertama, iblis berfungsi sebagai penjaga surga selama 40.000 tahun. Kedua, iblis hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun. Ketiga, iblis menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. Keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat Karubiyun selama 30.000 tahun. Dan kelima, iblis melakukan tawaf di sekitar Arasy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Dengan demikian, iblis telah beribadah dan mematuhi perintah Allah selama lebih dari 185.000 tahun. Seperti kita umat Islam yang melaksanakan salat, puasa, dan tawaf bersama para malaikat di sekitar Baitullah di Mekah. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan tugas mulia ini, dan dia melakukannya dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Selama waktu itu, iblis mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari para malaikat di berbagai tempat seperti bumi, langit, Arasy, dan lainnya. Ketika iblis melewati mereka, para malaikat menghormatinya sebagai makhluk Allah yang terhormat dan terkemuka. Iblis diberi gelar Al-Aziz, yang berarti makhluk Allah yang mulia. Beberapa juga memberinya gelar Azazil, yang berarti panglima besar malaikat. Menurut tafsir Munir dan Sawi, iblis beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, melakukan tawaf di sekitar Baitullah dan Arasy selama 14.000 tahun. Oleh karena itu, di langit pertama hingga langit ketujuh, iblis dihormati oleh para malaikat. Iblis dianggap sebagai makhluk Allah yang terhormat dan terkemuka. Namun, di Lauhul Mahfuz, hanya Allah sendirilah yang mengetahui rahasia iblis. Di sana tertulis bahwa iblis adalah orang kafir, terkutuk, dan tercela. Iblis menentang perintah Tuhannya. Surah Al-Kafirun ayat 50. Iblis beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian Allah mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil terus beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian dia dinaikkan ke langit kedua, dan seterusnya, hingga akhirnya dia menjadi pemimpin para malaikat. Setiap perintah Allah kepada para malaikat juga menjadi perintah baginya, karena dia adalah pemimpin para malaikat. Azazil adalah pemimpin seluruh malaikat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, dan tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dijadikannya tempat ibadah kepada Allah. Dalam suatu riwayat, disebutkan bahwa Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun dan diangkat menjadi imam para malaikat. Malaikat Israfil menyaksikan sebuah wahyu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang menyatakan kisah seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Namun, karena satu kesalahan, ibadah hamba tersebut ditolak oleh Allah, dan ia terlaknat hingga hari kiamat. Israfil menangis, penuh kekhawatiran, karena merasa bahwa makhluk yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya sendiri. Dengan sedih, Israfil menceritakan pengalamannya kepada seluruh malaikat, yang ikut menangis karena takut dan ragu akan nasib mereka. Kemudian, semua malaikat datang menemui Azazil, yang menjadi imam bagi mereka, memohon agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat bagi seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan bagi seluruh malaikat dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar tidak murka terhadap mereka. Namun sayangnya, Azazil lupa mendoakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Setelah mendoakan seluruh malaikat, Azazil melanjutkan perjalanannya menuju surga. Di pintu surga, ia melihat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang termasuk golongan mukarobin yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tugas tertentu. Namun, hamba tersebut membangkang dan tidak menaati perintah Allah. Akibatnya, ia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Allah menciptakan Nabi Adam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormati Adam. Azazil, sebagai imam malaikat, seharusnya menjadi yang pertama kali sujud dan memimpin para malaikat. Namun, ia menolak dengan angkuh dan sombong, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sedangkan para malaikat lainnya tetap sujud tanpa dipimpin oleh Azazil.
Dengan bangga, Azazil menjawab Allah, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kesombongan iblis mencapai puncaknya saat ia merasa iri dan dengki terhadap Adam. Ia tidak bisa menerima bahwa Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di bumi. Iblis merasa lebih mulia karena ia dijadikan dari api, sementara Adam dijadikan dari tanah. Iblis durhaka kepada Allah, sombong, dan melupakan kedudukannya di hadapan Allah. Ia tidak seharusnya menentang perintah Tuhannya. Akhirnya, iblis diusir dari surga dan namanya diganti menjadi iblis. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi. Iblis berkata, "Berilah aku tangguh hingga hari mereka dibangkitkan." Namun, Allah menolak permintaannya dan menyatakan bahwa iblis dan pengikutnya akan mendapatkan balasan neraka jahanam sebagai pembalasan yang setimpal. Kisah ini memberikan kita pengajaran yang sangat berharga. Iblis, yang dulunya adalah seorang makhluk mulia dan ahli ibadah Allah, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahannya. Hal ini mengingatkan kita untuk menjauhi sifat-sifat yang dimiliki iblis seperti kesombongan, angkuh, iri, dengki, dan sejenisnya. Dengan menjauhi sifat-sifat tersebut, kita dapat menghindari laknat Allah. Semoga kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang luar biasa dari kisah ini. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.